Siapa bilang RAM yang murah itu nggak bisa kencang, dan siapa bilang juga kalau RAM nggak ada RGB itu jelek? Dengan RAM Gale Orion ini, lu bisa dapat performa dan estetika cukup dengan harga 900 ribuan doang untuk kapasitas 2 x 8 GB atau 16 GB-nya. Jadi langsung aja kita ulas. Berbeda dengan RAM keluaran Gale lainnya yang profilnya tinggi-tinggi, Gale Orion ini memiliki profil rendah atau biasa disebut low profile memory. Jadi karena low profile, RAM ini mengorbankan RGB pada masing-masing modulnya. Tapi itu adalah alasan pertama. Alasan kedua, RAM ini nggak punya RGB tentu aja untuk menekan harga produksinya agar RAM ini bisa dijual cukup murah di pasaran. Tapi walaupun begitu, ini adalah salah satu RAM low profile yang dimana desainnya cukup gua suka. Heatsink dan heat spreader dari memori ini memiliki build quality yang cukup baik dan solid. Campuran warna merah dan hitam menjadikan RAM ini cocok buat rakit PC mini ITX tematik. Cuman untuk bagian warna hitam di atasnya terbuat dari bahan plastik. Ya sebenarnya nggak ada masalah, cuman alangkah baiknya Gale memberikan sedikit sentuhan pada bagian atas ini. Entah itu tulisan Gale atau Orion, biar kalau dilihat dari atas RAM ini masih punya identitas yang bisa kita kenali. Oh ya, Gale memasarkan RAM ini dengan dua kelompok atau jenis, yaitu ada yang diberi embel AMD Edition dan ada yang enggak. Bedanya kalau Gale Orion AMD Edition itu ada stiker Ryzen pada bagian samping heatsinknya. Nah, di sini gue masih cukup heran kenapa Gale masih mengelompokkan seperti ini. Entah ini emang kebiasaan Gale atau gimana, karena setiap seri memori dari Gale pasti ada seri embel AMD Edition-nya. Kalau dulu mungkin waktu pertama Ryzen rilis alias masih generasi pertama, kompatibilitas Ryzen itu emang agak susah. Bukan agak susah sih, cuman nggak semua orang bisa jalanin Ryzen. Dan masuk akal juga jika brand ingin klarifikasi kalau produk mereka bisa jalan di platform AMD Ryzen dengan memberi sentuhan embel atau stiker AMD Edition. Cuman kalau untuk sekarang, harusnya hal itu nggak perlu diragukan lagi, karena Ryzen sekarang punya kompatibilitas memori yang baik dan udah sama aja kayak Intel. Oke, yang lalu biarlah berlalu, mungkin Gale masih ingin meyakinkan customer kalau memori mereka ini bisa jalan pada platform AMD tanpa masalah. Makanya dibikin RAM dengan embel AMD Edition, dan gue apresiasi buat Gale karena udah menambahkan effort untuk memfilter RAM mana yang harus dikasih embel AMD Edition ini. Sekarang kita lanjut ke spesifikasinya. Jadi karena RAM ini terbilang produk baru dari Gale, di pasaran kita hanya bisa menemukan dua kapasitas yang dijual dari RAM ini, yaitu 2 x 8 GB atau 16 GB dan 2 x 16 GB atau 32 GB, yang mana dari kedua kapasitas tersebut punya frekuensi yang sama yaitu 3000 MHz dengan timing CL16. Tapi untuk unit sampel yang datang di gua ini punya frekuensi di angka 3200 MHz dengan timing 16 18 18 36 dengan kapasitas 2 x 8 GB atau 16 GB. Untuk timingnya sih emang gak ketat-ketat amat, cuman oke lah buat RAM 16 GB dengan harga under 1 juta. Oh ya, buat IC-nya gue dapat unit ini menggunakan Samsung Bidai. Ya, gue agak kaget juga, cuman kan ini sifatnya kayak gacha gitu. Jadi pengujiannya simpel aja, gue akan melakukan beberapa percobaan frekuensi pada RAM ini dan membandingkan skor performanya dengan aplikasi AIDA Memory Benchmark. Untuk sistem pengujian yang gue pakai di sini adalah Ryzen 7 3800 XT, mobonya ASRock X570 Taichi, GPU pakai Radeon 7 dan PSU menggunakan XFX XTR 750 Gold. Dan ini adalah beberapa skor yang gue dapat pada masing-masing frekuensi yang gue coba. Yang paling atas itu adalah dengan kondisi XMP aktif berada pada angka 3200 MHz dengan timing 16 18 18 36. Selanjutnya gue nyoba per step dengan melonggarkan timing dan atur voltase sesuai dengan kebutuhannya. Seiring dengan naiknya frekuensi, terlihat kenaikan performa dari RAM ini meskipun timingnya lebih longgar. Dan frekuensi maksimal yang bisa gue coba dengan RAM ini mentok di angka 3800 dengan timing 20 22 22 40. Jika kita bandingin skor antar frekuensi 3800 ini dengan 3200, terjadi kenaikan performa di mana latensi di frekuensi 3800 itu sedikit lebih singkat sekitar 5 nanosecond dibandingkan dengan frekuensi 3200. Selain itu, untuk performa baca, tulis, dan kopinya juga terjadi kenaikan yang cukup terasa. Tapi untuk daily di sini gue menemukan sweet spot atau titik terbaik untuk memori ini di mana berada di angka 3400 MHz, timing 16 18 18 36 dengan voltase 1,35 volt. Untuk skor benchmarknya, konfigurasi ini hampir bisa menyamai skor pada frekuensi 3667 dengan timing longgar 20 20 22 40. Jadi untuk ukuran RAM 2 x 8 GB dengan harga under 1 juta, apakah RAM ini worth? Yap, tentu aja. RAM ini sangat worth it buat kalian yang ingin build PC low to medium, apalagi kalian nggak mau overclocking dan tentu aja nggak mentingin RGB. So, gimana menurut kalian dengan memori Gale Orion ini? Kalau menurut kalian, apakah memori ini worth it?
Atau kalian punya rekomendasi memori 2x8 GB under 1 juta lainnya, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah. Like dan share video ini jika kalian suka, dan jangan lupa buat subscribe supaya kalian nggak ketinggalan video berikutnya. Gue Rizky pamit undur diri dulu, bye!